Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prasetya dengan NIM 2300243 dari kelas Manajemen Humas Seksi 197 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Merika Setiawati MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan peran dan fungsi komunikasi dalam public relation. Seperti yang kita ketahui, bahwa kunci utama dari public relation adalah komunikasi. Mengapa? Karena dengan komunikasi kita mampu membangun kepercayaan dan menarik empati dari publik terkait dengan apa yang kita sampaikan, sehingga terbangun kepercayaan antara publik dengan lembaga atau dengan pihak public relation itu sendiri. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang peran penting dan fungsi komunikasi dalam public relation. Kita akan melihat bagaimana kaitan antara komunikasi dengan public relation itu. Terlebih dikatakan bahwa komunikasi merupakan dasar dari public relation. Jadi, orang-orang yang terlibat dalam public relation, pekerjaannya adalah menyampaikan bagaimana mereka mampu mengkomunikasikan dan menyampaikan dengan baik terkait dengan informasi-informasi yang dianggap penting untuk disampaikan kepada publik atau masyarakat sekitar, atau untuk membawa informasi sebagai data dan masukan atau sebuah faktor dan fakta-fakta yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki sebuah lembaga. Jadi, kegiatan public relation tidak akan pernah bisa terpisah dari yang namanya komunikasi. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita membahas terkait dengan peran dan fungsi komunikasi dalam public relation. Komunikasi dasarnya jika dikaji terlebih dalam, kedudukan public relation yang pertama yaitu harus dikenali dulu siapa komunikatornya dalam lembaga tersebut atau orang-orang yang bekerja di balik kegiatan public relation tersebut. Kenapa? Karena merekalah yang akan menyampaikan ide dan informasi terkait dengan hasil data atau pandangan publik terhadap lembaga tersebut. Misalnya nih, hasil data menyatakan bahwa pandangan eksternal, khususnya industri-industri di tempat-tempat mana lulusan kita diterima, misalnya di perguruan tinggi, menyatakan bahwa lulusan kita ternyata hanya 20% yang dianggap memenuhi syarat untuk diterima di lembaga tersebut. Dengan catatan yang sudah mereka buat sendiri. Nah, ini tentu menjadi indikasi negatif bagi lembaga kecil, karena kesempatan untuk kita bisa diterima bekerja di industri tertentu, ini menjadi data yang sangat kuat bagi lembaga untuk bisa memperbaiki kembali reputasi yang mereka buat. Sehingga lulusan yang diterimanya tadi hanyalah 20% dapat meningkat mungkin menjadi 30, 40 atau bahkan di luar batas pencapaian. Itu mengapa data-data itu sangat penting bagi sebuah lembaga, bisa untuk memperbaiki reputasinya kembali. Mengkaji data-data tersebut, tentu mereka akan melakukan sebuah perundingan atau sebuah diskusi dengan lembaga itu sendiri, sehingga yang menjadi corongnya adalah mereka yang bertugas untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan tersebut kepada publik internal untuk kemudian dibawa ke ranah yang lebih luas, yaitunya kepada publik eksternal. Jadi,
sebagai public relation, memang ada tuntutan yang sangat besar kepada mereka yang bekerja di bidang public relation. Oleh karena itu, orang-orang yang berperan dalam bidang public relation adalah mereka yang benar-benar memiliki kemampuan public speaking yang handal. Karena kemampuan komunikasi seseorang sangat menentukan bagaimana sampai atau tidaknya pesan atau sebuah informasi yang diharapkan kepada publik yang akan menjadi penentu bahwasanya informasi yang disampaikan oleh lembaga tersampaikan dengan baik. Jadi, ketika sebuah lembaga memiliki sebuah public relation yang kurang speakingnya, tentu sangat berpengaruh terhadap feedback yang akan lembaga terima. Nah, oleh karena itu, bagi orang-orang yang bekerja di bidang public relation, ada beberapa strategi, khususnya yang dapat dimanfaatkan untuk mendesain informasi sehingga mudah tersampaikan kepada publik. Jadi, ada beberapa strategi. Yang pertama adalah siapa receiver-nya, atau yang disebut juga dengan komunikatornya. Komunikatornya tentu adalah mereka yang menyampaikan informasi tadi, kemudian mereka harus mempromosikan melalui media yang kita dapat memanfaatkan media untuk menyampaikan pesan atau informasi yang ingin kita sampaikan kepada publik, baik secara media cetak, media sosial, dan media lainnya. Penyampaian informasi tidak hanya berfokus kepada media sosial media. Kita harus melihat bagaimana lingkungan yang ingin kita sampaikan informasi tersebut. Apakah mereka memahami media? Jika tidak memahami media, tentunya kita akan menyampaikan informasi itu dengan secara langsung kepada publik itu sendiri. Yang kedua yaitu pesan. Pesan adalah informasi-informasi yang akan disampaikan oleh komunikator kepada publik yang akan dituju. Yang ketiga yaitu adanya publik, yang mana mereka akan berperan sebagai penerima pesan yang akan disampaikan oleh komunikator. Yang keempat adalah feedback. Feedback atau tanggapan, mungkin itu berupa sebuah tanggapan atau respon dari masyarakat dari sebuah public relation terhadap pesan yang disampaikan tadi. Sebenarnya komunikasi ini seperti mata rantai, yang mana pertama itu dibilangnya sebagai sebuah komunikator, penyampai pesan, lalu ada pesan yang disampaikan, lalu ada publik yang menerima, dan selanjutnya adalah adanya tanggapan dari yang si penerima pesan. Komunikator atau seorang public relation kemudian akan membawa sebuah lembaga, memberikan sebuah informasi penting lembaga untuk meningkatkan reputasi mereka. Selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk dari komunikasi. Secara umum ada 3 bentuk komunikasi dalam public relation. Yang pertama ada komunikasi interpersonal, yang kedua ada komunikasi kelompok, dan yang ketiga ada komunikasi organisasi. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi dan peran komunikasi di dalam public relation. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.